orang yang nggak peka ya guys. Jadi itu penjelasan dari Ibu Amel Amelia. Jadi cukup logis juga ya guys, benar. Dan kita juga kalau pengen maju tuh nggak bisa di zona nyaman aja gitu ya guys, karena aku memang. Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa aku email kalian dulu gimana kabarnya. Mudah-mudahan sehat selalu dengan cara rezekinya dan dimudahkan seluruh urusannya. Amin, Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti yang di judul ya guys, hari ini aku pengen ngebahas soal Amel tentunya ya guys. Dan seperti yang ada di judul juga, nanti kira-kira akan ngebahas apa ya. Pokoknya kalian baca aja judulnya. So buat kalian yang penasaran kayak gimana nanti videonya, kalian simak sampai selesai, jangan di skip ya guys. Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Oke guys, jadi aku udah standby di Instagramnya @melamelia_lovers_riau ya. Sorry kalau berisik ya guys, itu suara nenek. Jadi aku nggak bisa jauh-jauh gitu guys dari ini, soalnya sambil jagain pasien gitu ya. Dan di sini ada salah satu postingan ya tentunya dari @melamelia_lovers_riau yang tentang Amel Amelia ya guys pastinya, dan juga bikin aku salvok dan kita simak bareng-bareng ya guys. Oke. Orang yang peka selalu bertemu dengan orang yang tidak peka supaya menyeimbangkan gitu loh, menyeimbang. Oke, sebelum sebelum kita cek ke videonya, kita baca dulu captionnya ya guys. Apa nih? Mengapa orang yang peka selalu bertemu dengan orang yang tidak peka? Aduh, kenapa tuh kira-kira? Nanti kita simak penjelasan dari Ibu Amel Amelia ya guys. Ini kayaknya Amel udah cocok nih jadi seorang psikolog gitu ya guys, karena memang Amel ini kan terkenal dengan orang yang sangat peka gitu ya. Begitupun aku juga tipe yang sama sih, aku juga peka guys. Dan bener sih, selalu bertemu dengan orang-orang yang nggak peka gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita simak videonya ya guys. Coba kita ulang dari awal ya guys, karena ini kayaknya udah berjalan ini gitu ya, udah beberapa durasi gitu ya, berapa detik gitu. Oke, kita klik lagi ya guys. Maka orang yang peka selalu bertemu dengan orang yang tidak peka supaya menyeimbangkan gitu loh, nyimbangin gitu, kayak timbangan gitu. Oh gitu. Kalau misalkan kayak misalkan nih baterai, kalau plus ketemu plus pasti bentrok. Betul. Minus ketemu minus itu bentrok. Bener banget. Makanya harus plus ketemu minus biar bisa nyambung gitu, biar bisa saling melengkapi, biar bisa sama-sama belajar antara satu sama lain gitu. Gitu, makanya diciptakanlah Adam dan Hawa. Perempuan dan laki-laki gitu. Udah aku bingung, aku takut salah ngomong, jadi udah perempuan dan laki-laki gitu. Itu jadi perumpamaan ya, jangan semuanya Best. gitu ya. Smart ya. Bahasa cita-cita gitu enggak. Aku ngasih materi, tinggal dari kalian aja cara nangkep bahasa buku ini menuju ke hal yang cita-citaan atau karya atau masa depan, masa lalu dan lain-lain. Oke, itu dia guys. Udah ya segini ya. Mengapa orang yang peka selalu bertemu dengan Oke, kita kita mute dulu ya. Ini kenapa katanya orang yang peka ketemu sama orang yang nggak peka ya guys. Jadi itu penjelasan dari Ibu Amel Amelia. Jadi cukup logis juga ya guys, benar banget sih. Jadi ya selalu begitu ya, ada orang baik, ada orang jahat kayak gitu ya. Jadi ada positif ada negatif gitu ya, sama kayak katanya perumpamaannya tadi baterai ya. Baterai itu kan kalau misalnya positif ketemu positif nggak akan jalan ya guys, nggak akan nyala gitu ya. Misalnya buat remote AC atau remote TV gitu ya, jadi harus ya gitulah, plus dan minus itu berseberangan. Terus kayak magnet juga sama kan ya, kutub utara kutub selatan ya guys. Jadi kalau misalnya kutub selatan ditempelin ke selatan itu nggak akan nempel ya guys. Jadi saling berjauhan gitu ya. Bukan tarik menarik ya, apa sih namanya, dorong mendorong gimana sih guys, pokoknya gitulah ya. Kalau misalnya
dulu kan ada tuh pelajaran fisika gitu ya guys. Jadi kira-kira ya sama aja kayak gitu ya guys. Terus juga ya gitu loh, pokoknya banyak perumpamaannya. Terus juga katanya ada Adam ada Hawa, bukan Adam sama Adam ya. Adam sama Adim. Itu nggak boleh ya guys. Ya seperti itulah, pokoknya intinya saling melengkapi gitu ya. Jadi apa namanya, kalau ada orang-orang yang peka, ada yang biasanya tuh di sekelilingnya itu nggak peka kayak gitu ya guys. Jadi ya seperti itulah ya. Ini penjelasan secara logisnya gitu, secara apa namanya ya, secara teori mungkin ya. Jadi ya kayak gitu ya guys. Ternyata Amel ini smart banget ya. Jadi aduh benar-benar kayaknya Amel ini benar-benar apa ya, niat banget gitu ya. Dia ini kuliahnya ambil psikologi ya, psikologi gitu ya. Jadi benar-benar kayaknya tuh apa ya, fokus banget belajarnya gitu ya guys Amel ini ya. Amel udah masuk belum sih? Udah masuk kuliah belum sih guys? Aku kayaknya ketinggalan info deh. Maksudnya Amel ini masuk kuliahnya tuh di universitas mana gitu ya guys? Apa udah apa belum sih gitu ya? Aku kurang tahu guys. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Amel ini mungkin kalaupun belum mulai untuk kuliah juga kan biasanya kayak baca-baca buku ya, cari referensi soal ilmu psikologi mungkin ya guys. Jadi seperti itu ya. Karena aku juga jujur aja aku juga tertarik sama psikologi ya guys. Karena menurut aku seru aja gitu ya. Karena apa ya, bagi orang-orang yang peka mungkin kalau diarahin untuk mempelajari psikologi ini benar-benar apa ya, sinkron gitu ya guys. Jadi ya seperti itulah ya. Cuma sayangnya aku nggak kuliah guys. Aku cuma lulusan SMK aja, akuntansi sebenarnya, akuntansi guys. Cuma terakhir kali aku jadinya curhat ya, terakhir kali aku tuh kerja malah jadi fotografer guys. Jadi kayak gitu, awalnya sih memang kayak di marketing, aku customer service gitu ya dulu tuh waktu di Indonesia, customer service ya di online shop gitulah pokoknya ya guys. Terus tapi lumayan omsetnya udah miliaran guys. Dan waktu itu dipromosiin menjadi fotografer waktu itu ya, fotografer untuk produk-produk itu, jadi difoto-fotoin gitu guys. Dan jujur aja aku awam banget, nggak ngerti sama sekali yang namanya ilmu fotografi gitu ya guys. Terus aku sama partner kerja di situ ya, di satu ruangan namanya divisi apa, jadi curhat nih guys, nggak apa-apa ya. Ada divisi apa namanya, Dipro namanya, Dipro, jadi distribusi apa sih namanya, pokoknya pendistribusian foto gitulah pokoknya guys. Jadi di situ ada bagian fotografer sama ada editor juga di situ. Jadi aku belajar sedikit-sedikit tentang fotografi gitu guys. Terus juga ngedit-ngedit video segala macem. Itu aku biasanya kan di situ kan emang mayoritasnya anak-anak multimedia tuh guys, multimedia kan. Cuma kalau aku akuntansi masuknya ke situ. Jadi nggak nyambung gitu ya. Cuma aku di situ diajarin gitu ya sama teman-teman ya, partner satu tim gitu ya. Jadi lumayan ngerti lah dari situ, edit-edit gitu ya, ngedit foto, ngedit video, terus cara memfoto tuh kayak gimana gitu ya guys. Jadi ya akhirnya kepake juga nih ya buat apa namanya, buat bikin konten YouTube gitu ya guys. Sorry ya guys, itu suara nenek. Sami, tinggi ya. Sorry guys, ini sambil jalan ya, sambil apa namanya, ada suara nenek gitu ya. Oke guys, pokoknya gitu ya, skip ya, karena itu pengalaman aku saat bekerja gitu ya guys. Dan akhirnya karena ya kebutuhan ekonomi gitu ya guys, jadi ya udah deh, aku akhirnya resign. Sebenarnya udah lama sih kerja di situ, 4 tahunan gitu ya. Kalau untuk fotografernya itu cuma berapa bulan ya, 4 bulanan kalau nggak salah guys. Jadi itu sekedar pengalaman. Sebenarnya banyak sih, aku tuh lebih apa namanya, kerja itu di Indonesia tuh banyak banget guys pengalamannya gitu. Cuma karena memang faktor ekonomi ya, karena aku ya namanya juga kebutuhan gitu, pasti semuanya butuh uang kan guys. Jadi ya udahlah gitu ya, karena nggak mencukupi untuk kebutuhan, akhirnya aku resign terus go to internasional.
Go to Taiwan guys. Jadi kayak gitulah. Waktu aku berangkat ke sini tuh sekitar akhir 2018 guys. Jadi seperti itu ya. Ini malah jadinya kebanyakan curhat ya. Ya pokoknya seperti itu ya guys. Jadi ya memang benar gitu ya, kalau orang yang peka biasanya ketemunya sama yang nggak peka gitu ya guys. Jadi saling melengkapi, jadi harus balance gitu ya. Jadi ada positif ada negatif ya, sama halnya kayak orang baik pasti ketemu sama orang jahat gitu ya guys. Terus ya seperti itulah ya, pokoknya banyak sih perumpamaannya gitu ya, nggak cuma kayak yang tadi dijelasin sama Amel, tapi banyak contohnya gitu ya guys. So gitu aja untuk video kali ini ya guys. Sorry banget kalau aku agak-agak curhat ya tadi. Itu pengalaman dia kerja lah gitu selama di Indonesia tuh. Aku tuh sebetulnya bukan langsung kesini gitu. Jadi setelah aku lulus SMK ya, jurusan akuntansi guys, tahun 2011 aku lulus. Tapi nggak langsung kerja sih, waktu itu kayaknya aku nganggur setengah tahun atau setahun gitu ya guys. Terus 2012 kayaknya aku sempet belajar bahasa Korea, karena waktu itu aku pengen berangkat ke Korea guys, cuma belum rezeki gitu ya, padahal udah lulus sih kan. Waktu itu belajar ya sekitar 2 bulanan guys. Abis itu ujian ya, ujian di Bandung di Ikopin, di kampus Ikopin. Abis itu kan pengumumannya tuh di website ya guys. Terus alhamdulillah lulus. Jadi kalau untuk berangkat ke Korea tuh guys kan itu G2G ya, jadi government to government. Jadi itu programnya dari pemerintah Korea sama pemerintah Indonesia guys. Jadi G2G itu government to government ya, jadi antar pemerintah gitulah, kayak birokrasi mungkin ya namanya ya guys. Bener gak sih birokrasi? Bukan birokrasi, apa sih namanya, pokoknya kayak gitulah istilahnya, G2G gitu ya guys. Jadi waktu itu ya seperti itu. Tapi pada saat sending ya, jadi kayak ngelamar kerja aja guys. Jadi bikin berkasnya dulu, apa namanya ya gitulah, kayak KTP, terus ijazah segala macem lah kayak gitu. Terus sampai bikin paspor juga aku udah bikin waktu itu, sampai ya gitulah pokoknya guys. Agak ribet sih kalau yang mau ke Korea ataupun ke Jepang itu ya guys, karena seleksinya ini benar-benar ketat banget, dan yang ujiannya udah lulus tuh belum tentu berangkat guys. Makanya aku kan kemarin itu jadinya nggak dapet kerjaan gitu ya, nggak dapet job, karena memang prosesnya itu seribet itu guys. Jadi kayak bikin lamaran dulu gitu ya, terus sampai bikin paspor segala macem, terus dikirim ke negara tujuan. Kalau aku kan mau ke Korea tuh, tapi di sana nggak dapet job, jadi seperti itu. Karena kebanyakan sih katanya cowok guys, jadi yang cewek tuh jarang, karena memang manufaktur ini kan kerjanya berat ya, di pabrik itu yang apa pakai mesin-mesin gede gitu kan guys. Jadi kebanyakan tuh yang direkrut adalah yang cowok-cowok, kalau yang cewek itu jarang banget guys. Sorry ya di video ini aku malah kebanyakan jadi curhat tentang kerjaan ya guys. Jadi ya itulah pokoknya banyak banget sih aku pengalaman kerjanya, nggak cuma di situ. Aku juga pernah di kursus bahasa Inggris juga ya, bukan sebagai teachernya bukan, tapi sebagai staff administrasi guys di situ. Pokoknya banyak sih di marketing, apalagi ya di dealer motor, di dealer mobil. Aduh banyak banget pokoknya guys. Cafe juga pernah, pokoknya hampir semua kerjaan itu aku tuh pernah kerja gitu ya guys. Jadi ada pengalaman semua gitu ya. Dan kita juga kalau pengen maju tuh nggak bisa di zona nyaman aja gitu ya guys, karena aku memang zona nyamannya aku tuh kerjanya di kantoran kayak gitu. Jadi apa ya kayak gitu loh pokoknya guys, di ruangan gitu ya. Cuma karena memang aku tuh kalau punya keinginan tuh apa ya, bisa dibilang aku tuh ambisius guys. Jadi kalau aku pengen mendapatkan sesuatu tuh harus gitu, harus dikerjakan secara maksimal gitu ya guys. Dan jujur aja dulu aku tuh kayak suka gengsi apa gitu ya guys, cuma kan karena memang kebutuhan, dan juga kalau kita pengen maju ya nggak boleh gengsi gitu. Apapun kerjaan kita yang penting halal gitu ya guys, yang penting bisa membuat kita tuh lebih maju dari sebelumnya gitu ya guys. Jadi makanya ya udah deh aku nekat aja gitu ke Taiwan gitu, padahal aku pengennya ke Korea gitu guys, cuma belum rezeki aja. Jadi ya udah deh yang ada aja, yang gampang aja, dan memang nggak mau ngebebanin orang tua gitu ya guys. Karena waktu itu pas mau ke Korea itu aku banyak ngeluarin biaya gitu guys, jadi sayang aja gitu, dan juga kasihan juga orang tua gitu ya guys. Jadi kalau ke Taiwan kan bisa potong gaji tuh, jadi ya udahlah gitu ya. Mungkin ini udah
jalan rezeki aku gitu ya guys. So udah ya gitu aja. Thank you for watching. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan videonya sebanyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku ya guys. Pokoknya sekali lagi thank you for watching. See you next video. Bye bye.